Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 853 billion dollar atau turun sekitar 0,66%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.154, Ethereum 1.265, BNB 286, kemudian XRP 0,38, Dogecoin 0,096, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,9 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. So, secara overall 24 jam terakhir kita melihat market cenderung volumenya kecil dan tidak bergerak ya guys, sehingga penurunan yang terjadi pun cuma sekitar 0,sekian% sampai 2%-an. So, hari ini kita nggak bakalan melihat berita dan data, melainkan kita akan langsung fokus ke chart karena saya pengen update untuk beberapa chart yang biasanya kita bahas. Pertama adalah dollar index guys. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui juga bahwa dolar index telah breakdown dari sending boarding wedge di sini. Oke, breakdownnya kemarin di bulan November 2022. Dan kita sekarang masih mendapatkan koreksi yang sudah kita expect terjadi, atau saya pribadi expect terjadi. Dan saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Saya expect minimal kita nyampe ke 0,382 Fibonacci retracement. Dan kita sudah persis menyentuh ke area tersebut. Oke, cuma untuk sementara tentunya belum ada sebuah indikasi yang menunjukkan ke saya bahwa kita akan kembali reverse ke atas secara tiba-tiba atau membuat V-shape recovery seperti yang terjadi di sini. Belum ada tanda-tandanya, guys. Oke. Tetapi, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, seperti 4-hour chart, maka kalian bisa start untuk melihat akan adanya potensial bullish divergence sudah mulai developing, gitu ya, dimana kita membuat higher low di indikator RSI, tapi di harganya, di price actionnya, kita membentuk lower low. Jadi kita membuat potensial bullish divergence. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita juga sekarang membuat pergerakan yang kemarin cukup impulsif, kita lihat di sini. Di 1-hour chart ya terutama. Kemudian diikuti pergerakan yang korektif. Dan saya rasa untuk minggu depan kita bisa melihat dolar index untuk sedikit terkoreksi lagi ke atas. Mungkin target utamanya kan menuju ke area trendline di sini. Oke. Dari sini baru kita harus perhatikan lagi apakah ini sudah cukup koreksinya dan kita akan kembali down. Karena sebenarnya major supportnya bukan berada di sini guys, tapi nanti akan ada di sekitaran area 102 yang merupakan area major trendline di weekly chart. Yang kalau kalian perhatikan, ini sudah tercipta dari tahun 2021 kemarin. Kita berkali-kali respect di area trendline di sini. Dan bisa aja kali ini kita juga mengulang hal yang sama. Terlebih lagi di sekitaran area di sini. Ini juga bertepatan dengan area yang merupakan major resistance sebelumnya di area horizontal di sini. Dan harusnya sekarang kita akan menjadikan sebagai area major support. Jadi akan cukup make sense kalau kita misalnya menyentuh ke sekitaran area di sini terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan bounce yang lumayan signifikan. Walaupun untuk sementara tentunya kita bisa aja mendapatkan short term correction dulu ke arah atas, mungkin menargetkan ke sekitaran angka 105 sampai 106 ini guys, oke. Dan dari sana kita kemungkinan bisa mendapatkan sell off berikutnya terjadi. Tapi kalau misalnya kita sampai mampu breakout di atas area ini kemudian consolidate, maka saya bisa expect untuk dolar indeks minimal kembali revisit ke sekitaran area 108. Dan dari sana kita baru akan melihat lagi perkembangan berikutnya seperti apa. Jadi untuk dolar index, secara short term saya bisa melihat akan ada terjadi semacam kenaikan dulu, oke. Dan dari sana kita harus pantau lagi apa yang disampaikan oleh price actionnya, baru kita bisa melihat kira-kira apa yang bakalan dilakukan berikutnya. Itu adalah untuk dolar index. Nah, sedangkan untuk S&P 500 sendiri, ini pergerakannya cukup menarik, guys. Setelah kemarin kita sudah membahas bahwa kita mendapati S&P 500 berada di area sangat krusial karena kita ngeritest area major trendline sekaligus area horizontal resistance di sini, yang juga sangat major. Maka ini akan sangat menentukan, saya katakan.
Ketika kita mampu breakout dari area di sini, ini akan sangat baik karena kita kemungkinan bisa mendapatkan pelanjutan kenaikan yang lebih sustain. Tetapi selama hal tersebut belum terjadi, maka kita masih dalam struktur bearish guys, alias kita masih constantly membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low gitu kan. Nah, ini juga masih berpotensi sebagai area lower low, lower high gitu guys, lower high. Yang artinya sebelum kita mampu breakout dari area trendline di sini, kita masih dalam struktur bearish dan bisa aja kita masih breakdown dan kemudian membuat lower low baru, mungkin menuju ke target sekitaran area 3000 untuk S&P 500. Hadangan pertamanya tentunya nanti akan ada di sekitaran area 3930 sampai 3890-an. Ini adalah area yang harusnya akan provide some support di sini guys. Oke. Kalau ini mampu dijebol, tentunya ini bukan berita baik karena kemungkinan kita bisa aja langsung strike menuju lagi ke sekitaran area 3500. Oke, dari sana kita akan pantau lagi apakah kita berpotensi membuat double bottom kah misalnya, ataukah kita akan jebol ke sekitaran area yang lebih low. Dan kali ini bisa jadi kita akan menuju ke sekitaran area $3.000. Kalau kita perhatikan di time frame 4-hour chart atau 1-hour chart sendiri, ya sepertinya untuk short term kita masih akan membuat sedikit drop ke bawah guys, oke? Saya bisa melihat S&P mungkin akan drop untuk menutup sebagian gap yang ada di sini gitu ya. Mungkin sekitaran area 3.800, 3.700 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bertahan lama di bawah area ini, saya masih bisa consider ini sebagai sebuah fake out dan mungkin hanya untuk nutup gap di sekitaran area di sini. Tapi kalau kita sampai mampu untuk breakdown, kemudian kita membuat bearish continuation pattern, gitu ya, maka dari sana itu tentunya bukan berita baik seperti yang mungkin terjadi di sini. Kita breakdown kemudian consolidate di bawah area tersebut, maka dari sini kita kemungkinan bakalan membuat pergerakan yang jauh lebih ke dalam, mungkin menuju lagi ke sekitaran area 3500. Tapi kalau kita hanya berada sejenak di bawah area tersebut seperti yang terjadi di sini, itu saya masih bisa maklumin gitu guys, oke? Jadi mungkin ini yang saya bisa lihat terjadi untuk beberapa hari berikutnya. Walaupun kita di hari Sabtu, sekarang weekend tentunya nggak buka, stock market US Sabtu Minggu nggak buka, kita baru akan lihat lagi Senin. Dan kalian perlu ingat, minggu depan itu banyak sekali event yang akan menghasilkan volatilitas. So, gitu ya. So, pergerakan yang volatil seperti yang terjadi di sini, oke, kita bisa aja membuat pergerakan yang cukup zigzag seperti ini, menjebol support atau menjebol resistance kemudian kembali masuk, itu adalah hal yang wajar ketika ada event-event yang bisa menciptakan volatilitas tinggi, karena itulah biasanya saat-saat terbaik bagi market maker untuk membuat uang gitu. Oke, jadi itu juga yang bisa saya sampaikan untuk S&P 500. Jadi ini berkaitan juga dengan yang tadi saya sampaikan di dollar index. Kalau dollar index kan tadi saya sampaikan short term saya bisa melihat dia koreksi sedikit lagi ke atas. Tentunya ketika dolar naik biasanya guys cenderung S&P 500 bakalan terkoreksi. Oke, maka saya katakan juga cenderung short term saya bisa melihat dia koreksi mungkin ke sekitaran area 3.800. Kurang lebih 3.860 sampai 3.800-an, kurang lebih di area sana. Dan dari sana kita baru akan lihat lagi apakah kita akan langsung mampu membuat semacam V-shape recovery seperti yang terjadi di sini. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sebuah berita baik gitu ya. Dan dari sana mungkin dolar index juga akan start untuk drop lagi. Dan ketika itu mungkin sudah menyentuh trendline dan drop. Oke? Jadi itu adalah untuk S&P 500 dan juga untuk dolar index. Nah, sekarang untuk chart Bitcoin. Untuk sementara, Bitcoin masih terlihat mampu stay di atas area 17.000 dan kita udah 2 kali gitu guys mencoba untuk kembali breakdown dari area tersebut. Untuk sementara, saya bisa kategorikan ini sebagai konsolidasi setelah kita breakout di sini. Jadi ini adalah sebuah berita baik guys. Kalau misalnya kita konsolidasi di sekitaran atas area di sini, terlebih lagi kalau misalnya kita kembali mendekati area trendline, mungkin kita sekitaran area di sini. Maka ini bisa menjadi peluang untuk kembali masuk bagi saya gitu ya, bagi saya. Kalau kalian yang tipikalnya konservatif banget, mungkin kalian bisa manfaatkan trendline di sini. Ini adalah trendline-nya mungkin yang bisa kalian manfaatkan. Dan ketika kita breakout, kemudian consolidate, disertai dengan peningkatan secara volume, ini mungkin bisa dijadikan sebuah setup. Karena dari sini tentunya risk and reward-nya itu harusnya masih oke guys. Kalau misalnya kalian masuk di sekitaran area di sini, ketika dia breakout, kemudian kalian tunggu konsolidasinya, dan kemudian kalian masuk dari breakout-nya di sini, maka kalian cukup memprotek diri kalian di sini, oke, di bawah area low terakhirnya di sini. Maka risk kalian cuma segini guys, oke, anggapannya risk kalian segini.
Tapi rewardnya kalian bisa lihat minimal nyampe ke sekitaran area 18.000 targetnya. Maka ini kurang lebih 2-3 banding 1 risk and rewardnya. So itu pantas untuk dijadikan sebuah setup. Tapi kalau syarat-syarat yang tadi saya sampaikan terpenuhi, kita breakout disertai peningkatan secara volume dan konsolidasi. Oke, itu adalah sebuah senario yang paling konservatif yang bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa menunggu juga dia mungkin, kita kan nggak tentu langsung breakout dari sini ya guys. Bisa jadi kita juga konsolidasi sebelum kemudian kita ingin trend lagi baru kita breakout. Ini juga sama aja menurut saya gitu ya. Kalian bisa manfaatkan juga dari sini, oke. Selagi kita mampu bertahan di atas trend ini, saya rasa kita masih intact untuk struktur bullishnya untuk short term gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mampu breakdown dari area tersebut kemudian consolidate, terlebih lagi kalau kita close di bawah area 17.000, ini justru bisa dijadikan peluang untuk short. Oke. Jadi untuk sementara Bitcoin justru saya melihat short termnya lebih sedikit ke arah bullish gitu ya, dan target berikutnya adalah tentunya di sekitaran area 18.000 bagi saya. Oke, jadi itu yang menurut saya akan terjadi untuk beberapa hari ke depan. Jadi untuk teman-teman misalnya yang pengen mencari setup, mungkin ini berapa yang bisa kalian manfaatkan. Invalidasinya simple, kalau misalnya scenario bullishnya terinvalidasi adalah kalau kita sudah breakdown dari trend di sini dan consolidate. Simple itu. Oke. So, itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.